Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam permenungan kali ini kita memohon kepada Tuhan agar diri kita mau mencintai musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Renungan kali ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama, cinta sejati untuk musuh kita. Tidak ada kebaruan radikal dari etika Kristen yang menonjol selain daripada perintah sederhana Kristus, kasihilah musuhmu. Ada 4 kata untuk cinta dalam bahasa Yunani. Storge mengacu pada cinta antara orang tua dan anak-anak. Eros adalah cinta ketertarikan antara pria dan wanita. Philia adalah cinta persahabatan. Dan akhirnya agape adalah cinta sebagai niat baik, cinta penuh kebajikan yang tidak bisa ditaklukkan, cinta yang hanya menghendaki kebaikan untuk orang yang dicintai. Saudara dan saudari, dalam bukunya Love and Responsibility, Carol Wojtyla menyatakan bahwa mencintai seseorang dengan cinta yang benar-benar baik berarti menghendaki Tuhan untuk mereka, karena Tuhan adalah kebaikan tertinggi setiap manusia. Justru cinta sebagai agape yang Kristus minta dari setiap pengikutnya, berdoa untuk mereka yang menganiaya kamu. Lalu bagian kedua, anak-anak Bapa surgawi. Mengapa Yesus Kristus meminta bahkan menuntut dari kita bentuk kasih yang radikal? Jawabnya karena begitulah Allah Bapa mengasihi setiap putra dan putrinya tanpa mempertimbangkan apakah mereka baik atau jahat. Karena Allah Bapa membuat matahari terbit bagi orang-orang yang buruk dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tidak adil. Betapa dunia di sekitar kita akan berubah jika mereka yang berhubungan dengan kita merasakan dalam diri kita cinta seperti Bapa yang berbelas kasih. Cintanya sama sekali tanpa kepentingan pribadi. Dia terus mencintai dan mencurahkan rahmat-Nya, bahkan ketika dia tidak dicintai sebagai balasannya. Saudara dan saudari terkasih, Kristus memanggil kita kepada cita-cita yang luhur dan menantang, tetapi yang mampu mengubah kehidupan. Sukacita apa yang lebih besar daripada menjadi putra dan putri sejati Allah Bapa kita? Dan bagian ketiga, mencari kesempurnaan sejati melalui kasih. Mengapa Kristus
hampir tanpa henti menegaskan bahwa kita harus sempurna, dan bukan hanya kesempurnaan manusia saja, tetapi kita mesti sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna adanya. Kristus Yesus mengetahui kesempurnaan adalah rencana awal Bapa bagi umat manusia sejak awal penciptaan. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Tuhan, Dia menciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kristus sangat menyadari bahwa dosa telah menggelapkan gambar ilahi di dalam diri kita manusia. Tetapi Kristus sadar bahwa dengan kuasa kematian dan kebangkitannya sendiri, melalui kehidupan baru, Roh Kudus yang akan Ia curahkan, rencana awal Tuhan bagi umat manusia akan dipulihkan. Saudara dan saudari terkasih, di akhir permenungan ini saya mengajak kita semua untuk berdoa bagi mereka yang mengalami masalah atau kesulitan dengan diri kita, dan mari kita melakukan amal kasih untuk mereka semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.